Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau pernah belanja untuk kepentingan dagangnya. Ternyata ia dapati dari salah satu tangki atau drum wadah minyak ini ada tikus yang mati di dalamnya. Dan tikus yang mati ini mayyitah, menjadi bangkai. Dan bangkai ini najis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il asnami wal khamri wan najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual patung, menjual khamr dan juga benda-benda yang najis. Apa yang dilakukan Ibn Sirin? Begitu hati-hatinya. Beliau khawatir bahwasanya tangki yang satu ini bisa saja berasal dari satu tangki yang besar lalu dibagi-bagi dan tikusnya sudah mati sebelumnya sebelum masuk kepada tangki yang satu ini. Maka kehati-hatiannya pun beliau menumpahkan seluruh minyak zaitun yang beliau telah beli, yang nilainya disebutkan oleh para ulama, nilai dari apa yang ia buang sangatlah besar. Disebutkan Az-Zahabi rahimahullah, beliau membuang seluruhnya yang nilainya 40.000 dirham. 40.000 dirham. Kalau dijadikan emas pada saat itu 4.000 dinar. Karena 1:10. Kalau 4.000 dinar kali 4,25 gram berarti totalnya adalah 18.000 gram emas. Ini luar biasa. Syahid, beliau pun rahimahullah membuang semuanya dan akhirnya tidak mendapatkan balik modal apalagi keuntungan, sehingga beliau pun merugi. Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang ulama yang sangat wara', sangat hati-hati seperti yang kita sebutkan tadi. Padahal kalau dari sisi hukum syar'i, dia cukup mengambil bangkai tikus tadi dan apa yang terkontaminasi dengan bangkai tikus ini. Ketika yang tersisa sudah tidak ada lagi aroma, warna dan rasa dari bangkai tikus ini, maka hukumnya tahir. Hukumnya sudah bersih, suci. Tapi wara' ziyadah. Sikap wara' ini, kehati-hatian, ini adalah sikap tambahan. Berhati-hati, dan itu sah selama dia tidak memaksakan wara'nya ini kepada orang lain. Bedakan antara dua hal. Dia wara' pada sikapnya dengan dia memaksakan orang lain untuk wara'. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga disebutkan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah dari gurunya Ma'mar ibn Rashid rahimahullah, ia mengatakan, innamal ilmu rukhsatun minat thiqah wa amma at-tashaddud fayuhsinuhu kullu ahad. Ilmu itu adalah keringanan-keringanan yang didapatkan seorang di dalam syariat ini melalui penjelasan seorang ulama yang terpercaya. Adapun kalau seandainya tasyaddud, wara, setiap orang bisa. Misalnya, ada satu perkara yang baru. Satu perkara yang baru. Transaksi misalnya. Transaksi transfer. Atau transaksi-transaksi yang lain. Atau objek-objek yang lain. Ketika ini perkara baru, seorang mengatakan, aduh, ana hati-hati deh. Ana nggak mau memasukkan diri kepada perkara yang menurut ana masih syubhat. Karena wara itu
dia berhati-hati dari perkara yang syubhat. Hal ini boleh, silakan dia lakukan, tidak mengapa. Tapi kalau dia mengampanyekan haram, melakukan transfer melalui bank dan seterusnya, maka dia sudah membuat satu hukum syar'i dan melazimkannya kepada orang-orang, maka dia bukan berurusan dengan dirinya lagi, tapi dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya ada yang menjelaskan secara detail, menempatkan perkaranya sesuai hakikatnya, dan dia melihat semua dalil-dalil syar'i, lalu dia mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada dalil yang menyelisihinya, maka Allah jadikan hukum asal apa yang ada di muka bumi ini al-ibahah. Boleh. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini untuk kalian. Maka hukum asal dari semua transaksi boleh. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a. Allah halalkan jual beli. Maka seorang tidak boleh mengeluarkan dari hukum halalnya ini kecuali dengan data yang valid dan hukum yang pasti yang menetapkan bahwasanya hal tersebut menyelisihi apa yang Allah bolehkan. Maka berhati-hati, seorang tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti waraknya. Seperti misalnya contohnya, sebagian orang, mereka Masya Allah, barakallahu fihim, luar biasa sikapnya, warak, berhati-hati dari membuka donasi. Ada yang berhati-hati membuka donasi. Jangan buka donasi terus. Ini bagus. Kalau Anda berhati-hati untuk diri Anda, bagus. Begitulah sikap seorang muslim. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Dalam Sahih Muslim kata Rasulullah, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Tapi ketika kita ingin memaksakan orang lain untuk juga ikut wara', tidak boleh meminta donasi, maka kita sudah melakukan yang namanya ta'addi, melampaui batas. Kenapa? Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika kedatangan orang-orang yang baru masuk Islam dari Mudar, mujdabin nimar, kondisi mereka bajunya acak-acakan, menunjukkan kemiskinan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mencari makanan di rumahnya tapi ternyata tidak ada juga, beliau pun naik di atas mimbar, lalu beliau menjadi pemberi syafaat, menggalang donasi dari para sahabat untuk diberikan kepada saudara-saudara kaum muslimin dari Mudar yang sangat menyedihkan kondisinya tadi. Maka ini ada dalil. Maka seorang tidak boleh dengan waraknya dia mengeluarkan fatwa. Ini nggak boleh. Innamal ilmu rukhsatun minat thiqah. Kata Ma'mar, ilmu itu ketika kita mendapatkan keringanan-keringanan dalam syariah ini dari ulama yang terpercaya. Bukan ulama yang memiliki kepentingan, dari ulama yang terpercaya. Wa amma tashaddud, adapun wara, berhati-hati dari seluruhnya, semua orang bisa datang. Misalnya daging dari negeri Ahlul Kitab. Misalnya ayam goreng dari negeri Ahlul Kitab. Misalnya. Lalu ada yang mengatakan, ini dari negeri kafir. Ane nggak mau. Ane nggak mau makan di tempat tersebut. Bagus, silakan. Tapi kalau Anda mulai menulis, memprovokasi kaum muslimin untuk tidak makan itu karena negeri Ahlul Kitab, Anda sudah berurusan dengan Allah, seakan-akan Anda menganulir firman Allah, membatalkan firman Allah yang ada di dalam suratul Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan sembelihan dari Ahlul Kitab halal bagi kalian. Ini dua hal yang berbeda. Antara seorang ingin wara', berhati-hati, silakan pada sikap pribadi Anda. Tapi kalau ingin memaksakan orang lain untuk ikut dengan sikap pribadi, kehati-hatian tadi, awas. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Jangan sampai Anda terjatuh pada firman Allah di dalam surat Asy-Syura, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu tandingan selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka? Karena seorang ketika dia melazimkan kepada orang lain,
dia sudah membuat syariat. Kalau dia sudah membuat syariat, maka dia sudah menempatkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhati-hati. Makanya seorang muslim, kalau dia bukan kapasitasnya, walli ha'arraha man tawalla qa'arraha. Udah serahkan kepada ulama di negeri kita, ada MUI. Berikan kepada mereka beban ini. Sebagaimana mereka mendapatkan manisnya, silakan menikmati pahitnya juga. Jangan mau enaknya doang. Lah kita, enaknya nggak dapat, pahitnya mau. Kundakian, iya. Maka seorang muslim itu harus cerdas. Dia tidak terprovokasi dengan perasaannya sendiri. Dia tidak terprovokasi dengan mengikuti kehati-hatiannya, lalu memaksakan orang lain di dalam kehati-hatiannya. Dan ini qadar Allah terjadi. Dan selalu diikuti dengan semangat yang menggebu-gebu, akhirnya mengakibatkan ta'addin, melampaui batas. Melampaui batas. Seorang misalnya, dia tidak ingin mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Dia nggak mau. Masya Allah. Barakallahu fi. Tapi ternyata dia memaksakan orang lain juga tidak boleh. Padahal di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahqama akhadum alaihi ajran kitabullah. Yang paling baik kalian ambil upahnya dari profesi kalian adalah mengajarkan Al-Quran atau dari Al-Quran. Lah ini hadis. Adapun hadis Ubay bin Ka'ab yang beliau Nabi SAW melarang Ubay menerima hadiah dari Ahlus Suffah. Hadis ini pertama sanadnya dhaif, sehingga tidak mungkin bisa mengkhususkan atau menganulir hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari. Dan juga Ibnu Hajar mengisyaratkan tentang hadis tersebut, kalaupun sahih mansukh, terhapus, itu hanya di awal-awal pensyariatan. Mansukh. Makanya seorang itu berbicara di atas ilmu. Jangan dia berbicara dengan perasaan. Juga ada sebagian orang dia mengharamkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Tapi mereka mewajibkan untuk anak-anak sekolah bayar upah dari sekolahnya. Apa alasan Anda membedakan antara mengajarkan Al-Quran di masjid dengan mengajarkan Al-Quran di sekolah? Tafriq bainal mutamathilain, ini mukhalif syar', membedakan antara dua hal yang sama, ini tidak diterima di dalam syariat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna syari'ata tajma'u bainal mutamathilat wa tufarriqu baina mukhtalifah. Syariat itu memisahkan hukum antara hal-hal yang berbeda pada karakteristiknya dan menyamakan hal-hal pada hukum untuk yang sama sifatnya. Sehingga kita membedakan sesuatu hukumnya dengan yang lain, ini harus memiliki dasar karena ada sifat-sifat yang berbeda padanya. Ketika kita mengetahui di masjid diajarkan Al-Quran, di sekolah juga diajarkan Al-Quran, sama-sama mengajarkan Al-Quran. Apa alasan Anda membolehkan ini dan tidak membolehkan yang lain? Atau ada yang mengatakan kita tidak boleh menerima upah mengajar Al-Quran di masjid. Tapi kalau menjual buku, boleh. Ente nggak usah kasih anak amplop, ente beli buku anak aja. Nah, ini hasilnya sama. Yang ini mengajar melalui lisan, Anda mengajar melalui tulisan. Ya akhi, hentikan kita berfatwa dengan wara'. Kalau Anda ingin bersikap pada hidup Anda dengan wara, kehati-hatian, maka tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin memaksakan orang lain dengan wara Anda ini, hati-hati Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda misalnya memilih untuk anak kayaknya nggak duduk di majelis ustadz tersebut. Sok mah nggak ada masalah. Itu pilihan Anda nggak dipaksa kok. Tapi kalau Anda berbicara kepada orang lain, jangan duduk di majelis ustadz itu, Anda harus punya bayyinah. Anda harus punya bukti yang nyata
lailuha kanahariha. Harus sangat putih terang, tidak ada malamnya sama sekali, semuanya siang. Artinya cerah. Bukti tersebut. Kalau Anda belum punya, dan Anda berani, siapkan jawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar Allah, itu yang terjadi. Kita ribut sesama kita nggak tahu dalilnya apa. Legal standingnya kita ribut itu apa, kita nggak paham. Hanya karena ikut-ikutan wara. Wah, Ana nggak mau sama ustadz itu. Ente jangan sama ustadz. Kenapa? Nggak tahu ya. Hati Ana tuh kayaknya nggak cocok sama ustadz itu. Subhanallah. Sejak kapan hukum syariat ini dibangun di atas perasaan? Kata Nabi SAW. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ihim walakinil bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar. Kalau seandainya setiap orang diberikan sesuai dakwaannya, tuduhannya, setiap dia menuduh seseorang lalu langsung diberikan sesuai tuduhannya, niscaya akan ada orang-orang yang menuduh berkaitan tentang nyawa orang lain dan harta orang lain. Dia datang aja ke qadhi, wahai qadhi, orang itu membunuh saudara saya, bunuh juga. Orang itu mengambil hartaku, tolong ambilkan hartanya untukku. Kalau seandainya setiap orang yang mengklaim langsung diberikan sesuai klaimnya, maka niscaya akan berantakan kehidupan manusia. Banyak yang membunuh dan diambil hartanya tanpa ada bukti. Apa kata Nabi SAW? Namun siapa saja yang menuduh seseorang, silakan datangkan bukti. Silakan datangkan bukti. Dan yang dituduh, dia masih memiliki hak untuk membela. Apa itu? Dia bersumpah bahwasanya dia tidak melakukannya, maka dia terlepas dari jeratan hukum. Lah ini enggak. Ustadznya ngomong sesuatu, oh ini yang ngomong ustadz nih. Thiqah, thabit, hafid, Syekhul Islam. Wah, ini ustadznya dia, gurunya dia Syekhul Islam. Udah nggak boleh dibantah. Ajib. Ada orang seperti itu menjadikan ustadznya Syekhul Islam. Ternyata setelah ribut, wah, masing-masing berpegang dengan ini ustadz ana nih. Suami istri beda ustadz, cerai. Karena masing-masing menganggap ustadznya ini adalah dalil Syekhul Islam. Gak lama ustadznya baikan. Ketika ribut-ribut, bakar kaset-kasetnya, bakar CD-nya, bakar semuanya, tinggalkan majelisnya. Terus akhirnya duduk bareng. Yang suami istri udah cerai, nggak bisa balik. Nasallallahu. Yang sebelumnya udah nggak enakan sama ikhwan yang lain, aduh udah malu juga kalau mau ketemu. Kita tuh nggak tahu, selama ini kita nggak salam dengan saudara kita berdasarkan tahdir ustaz, kita juga nggak tahu. Kita tuh ikut-ikutan doang. La takun imma'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalian tuh jangan jadi seperti bebek. Kemana aja pemimpinnya jalan, dia ikut. Mau nyebur ke comberan, ikut dia. Na'udzubillah. Makanya belajar ikhwan, belajar. Dan belajar itu ada namanya usul wa qawaid. Belajar itu ada dasar dan ada kaidah-kaidah, perkara yang luas digabungkan dalam lafaz-lafaz yang sedikit. Belajar yang seperti ini. Ini kan pengennya ngaji kuping terus. Akhirnya ketika datang masalah-masalah fitnah, dia tidak memiliki pijakan. Dia nggak punya pijakan, mau kemana. Dia nggak punya prinsip. Belajar. Nasallallahu alaihi. Dan ini sikap para salaf. Ini sikap para salaf. Mereka berhati-hati, tapi mereka juga menempatkan segala sesuatu pada tempat. Ibnu Sirin berhati-hati. Wara. Tapi kalau dia berjumpa dengan orang lain, beliau tertawa, beliau tersenyum, beliau bercanda. Seorang muslim seperti itu. Nasallallahu alaihi. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan dari ulama salaf kita, ini ulama salaf, inilah ulama salaf yang tidak diragukan. Ucapan Ibnu Sirin banyak dinukil dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah tentang Muhammad Ibnu Sirin, seorang ulama yang wara', yang sangat hati-hati, tapi beliau juga tahu dalam menempatkan wara'nya ini, tidak melampaui batas di dalam wara'nya.